Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dari channel Jalan Kopi Kita. Jalani hidup dengan komunikasi yang baik, objektif dalam pemikiran, penuh manfaat dan inspiratif tentunya. Pada pagi hari ini saya akan mencoba berbincang-bincang santai tentang jangan meremehkan hal-hal yang kecil. Jadi guys, dalam kehidupan kita kadang-kadang kita itu meremehkan hal-hal yang kecil. Padahal hal-hal yang besar itu terjadi karena kumpulan dari hal-hal yang kecil kayak gitu. Bisa jadi misalnya dalam suatu hubungan pertemanan kayak gitu kan. Kita kalau misalnya ketemu sama orang yang ngalah terus sama kita terus semakin menjadi-jadi. Mentang-mentang orang tersebut apa-apa misalnya is okay kayak gitu kan, ngalah memaklumi kayak gitu, entah itu saudara, entah itu teman, entah itu pasangan hidup kayak gitu ya, atau orang tua atau adik atau kakak. Kadang kita selalu terus menggampangkan, meremehkan dengan nggak apa-apa nanti kan juga baik-baik saja kayak gitu. Padahal semua orang itu punya limit atau batasan. Jadi kalau nanti batasannya itu sudah tercapai, kalau misalnya Anda meremehkannya dalam hal-hal yang membuatnya tidak percaya misalnya kayak gitu, tentang kejujuran misalnya, lama-lama Anda akan tidak dipercaya kayak gitu. Kalau sudah tidak percaya, nanti suatu waktu Anda tidak bohong, Anda jujur, malah tetap tidak dipercayakan, merugikan juga untuk Anda. Kemudian di hal-hal pekerjaan misalnya, karena Anda sering meremehkan pekerjaan, dalam artian tidak sungguh-sungguh dalam bekerja apapun itu, misalnya yang diminta oleh atasan Anda kayak gitu ya, atau oleh orang yang mempekerjakan Anda misalnya seperti itu. Terus Anda seharusnya bisa bekerja dengan capaian nilai 8, tetapi karena Anda meremehkan, udah 6 saja nggak apa-apa kayak gitu. Lama-lama Anda tidak akan dipercaya untuk melakukan hal tersebut, karena kan pasti ada pembandingnya kayak gitu. Kan pasti ada pembandingnya. Misalnya Anda bekerja di suatu instansi kayak gitu kan. Kalau Anda misalnya diminta sesuatu oleh atasan Anda, tapi Anda selalu tidak bisa, banyak alasan untuk menunda pekerjaan tersebut atau malah untuk menghindari pekerjaan tersebut, lama-lama Anda tidak akan dipercaya lagi untuk bekerja seperti itu. Jadi Anda nanti akan diletakkan di bagian-bagian yang memang mungkin sepertinya tidak kredit dan tidak sibuk, tetapi dapat diartikan Anda itu tidak dipercaya untuk melakukan sesuatu yang hebat kayak gitu. Kemudian juga misalnya di hubungan pertemanan, Anda itu kalau sudah misalnya berurusan dengan teman Anda, selalu inginnya menang sendiri. Padahal Anda yang salah, tetapi Anda tidak pernah mau meminta maaf misalnya. Padahal Anda udah tahu kalau Anda itu yang salah atau yang keliru dalam hal tersebut, tapi Anda tidak mau minta maaf. Dan naasnya lagi, misalnya Anda itu malah teman Anda yang meminta maaf untuk memperbaiki suatu hubungan atau keadaan, Anda itu sok jual mahal gitu. Ya mungkin sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun itu efeknya tidak terasa, tetapi yakinlah dalam kumpulan waktu 3 tahun aja minimal, Anda itu akan tidak mempunyai seseorang yang dekat dengan Anda. Ada yang menyampaikan, banyak filosof-filosof atau motivator itu menyampaikan bahwa semakin kita dewasa, maka circle pertemanan kita akan semakin sedikit. Pilihlah beberapa teman saja, yang penting dia bisa seia sekata, satu tujuan dan sevisi misi. Itu tidak sepenuhnya benar, tetapi juga tidak sepenuhnya salah. Jadi kita berhak untuk mengambil dari cara pandang masing-masing. Jadi nanti tergantung sama Anda mau mengikuti yang mana yang paling serak dengan pembenaran prinsip Anda masing-masing. Jadi kalau menurut saya pribadi, kalaulah memang kita itu diminta circle pertemanan sedikit kayak gitu, nanti khawatirnya kita sebagai fitrahnya sebagai manusia, kita hanya akan memilih orang-orang yang sesuai dengan keinginan kita. Padahal
orang-orang yang tidak sesuai dengan keinginan kita itu juga tidak sepenuhnya salah kayak gitu. Akhirnya nanti ada gap-gap yang terjadi, apalagi kalau misalnya Anda itu bekerja dalam satu organisasi. Tidak bisa dibayangkan misalnya dalam satu instalasi itu misalnya ya, atau dalam satu organisasi itu misalnya ada 25 orang, terus dengan pemikiran kayak gitu terpecah menjadi 5 grup misalnya, dimana 5 grup ini saling tidak menyapa satu sama lain, sehingga yang dirugikan siapa? Yang dirugikan ya Anda sendiri. Karena apa? Pekerjaan Anda akan menjadi lebih sulit karena tidak ada yang bisa diajak bekerja sama. Yang bisa diajak bekerja sama cuma 5 yang di dalam grup Anda tadi kayak gitu. Jadi bahasa yang kita tuliskan misalnya di WhatsApp, di Instagram, di Facebook, atau di media sosial lainnya itu sebenarnya sangat menggambarkan siapa diri kita sebenarnya kayak gitu. Misalnya sering ada orang yang menuliskan tidak apa-apa dibenci, yang penting saya begini dan begitu. Hati-hati. Itu kalau orang yang memahami, menilai, itu malah tambah akan berhati-hati sama Anda. Berarti kan menunjukkan di situ Anda itu banyak yang membenci kayak gitu. Atau pakai kata-katanya Umar bin Khattab bahwa tidak perlu saya menjelaskan tentang diri saya kepada siapapun, yang menyukai saya akan tetap percaya pada saya, dan yang tidak menyukai saya akan tidak percaya itu, misalnya seperti itu. Itu boleh saja sebenarnya, tetapi akhir-akhir ini banyak disalahgunakan, dalam artian orang-orang menjadi semakin egois kayak gitu. Padahal kita itu sebagai kita semua, Anda itu makhluk yang banyak salahnya, dan salahnya kita sendiri itu tidak bisa dilihat oleh diri kita sendiri. Misalnya kita itu angkuh, sombong, kita tidak terasa kalau kita itu angkuh dan sombong. Orang lain yang merasakan keangkuhan dan kesombongan kita kayak gitu. Kita itu malas misalnya, kita itu orang yang banyak alasan misalnya kayak gitu. Itu kita juga tidak terasa kalau kita itu orang yang pemalas dan banyak alasan. Orang lain juga yang menilai. Lantas bagaimana kalau misalnya, mohon maaf lahir batin, kata-kata filosofi dari Umar bin Khattab tadi yang seperti itu dipergunakan oleh orang yang semacam ini? Akhirnya yang terjadi tidak bisa diberikan masukan. Tidak ada perubahan dari tahun ke tahun akan seperti itu. Tidak masalah misalnya seperti itu dan tidak merugikan di lingkungannya, tetapi kalau nantinya jadi merugikan untuk orang-orang di lingkungannya bagaimana? Kan jadi tidak baik kayak gitu. Kita itu sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial itu kita mampu memaklumi dan terkadang dimaklumi oleh orang lain. Bukan kita minta dimaklumi terus kayak gitu. Sehingga seperti pokok bahasan utama kita tadi, bahwa hal-hal kecil itu jangan diremehkan. Dari sifat-sifat kecil yang kita lakukan setiap hari menjadi kebiasaan kayak gitu kan. Itulah yang akhirnya menjadi karakter kita yang dinilai oleh orang lain di sekitar kita. Dan bagaimana nantinya? Apakah hanya merugikan orang lain saja? Tidak. Akhirnya justru yang paling rugi itu diri kita sendiri. Seperti tadi yang saya contohkan, pekerja yang apa-apa tidak bisa, apa-apa banyak alasan, misalnya seperti itu. Ya sepertinya pertama lingkungannya yang akhirnya akan mengalah untuk mengerjakan tugasnya, menggantikan keberadaannya. Tetapi lama-lama apa? Lama-lama dia juga tidak akan dipergunakan oleh siapapun. Namanya akan hilang dari memori otak siapapun, karena udah dipikir sudahlah dilalui saja, ini percuma, ini buang-buang waktu kalau melibatkan orang ini kayak gitu. Sehingga dimaklumi di sesuatu yang menyedihkan. Bagaimana akan bertumbuh, bagaimana akan menghebat kayak gitu. Tetapi kembalinya masing-masing kembali ke diri kita masing-masing lagi. Kalau memang tadi yang seperti itu tidak punya tujuan dalam pekerjaan, maksudnya tidak punya tujuan itu, ya sudah, dia cuman pergi, datang bekerja, kemudian pulang dapat gaji setiap bulan, ya sudah, tidak masalah. Tetapi apakah cukup sampai di situ? Tidak cukup berhenti sampai di situ.
Orang yang seperti ini juganya pasti akan di dalam keluarga juga akan sama. Kalau bisa memberikan alasan, akan memberikan 1000 alasan, entah itu kepada istrinya atau kepada suaminya atau kepada anak-anaknya. Kalau bisa menolak sesuatu, akan ditolak terus. Mencarinya fase yang enak, fase yang aman, fase yang tidak harus banyak berpikir, seperti itu. Jadi hati-hati dalam melakukan sesuatu yang kita anggap kecil, dan itu terjadi berulang-ulang kayak gitu. Jadi sebaiknya kita dalam kehidupan itu mulai merancang, mulai detik ini, teman-teman semua yang mendengarkan vlog saya ini, kita sama-sama belajar mulai dengan detik ini, merapikan semua tentang kita dengan sebaik mungkin. Tapi jangan dengan ambisi ya, tetapi dengan sebaik mungkin, dengan niat-niat yang baik. Misalnya hal kecil, masalah penampilan yang biasanya tidak rapi misalnya, karena anggapannya cuma ke pasar doang, untuk apa rapi, cuma beli soto di depan doang, untuk apa rapi, cuma ngambil uang di ATM, untuk apa rapi. Pernah tidak Anda bayangkan di saat Anda misalnya ambil uang ke ATM, Anda itu ketemu sama orang yang akhirnya sangat penting dalam kehidupan Anda, dan dia memegang memori tentang Anda pas ke ATM itu dengan dandanan yang modal madul. Misalnya ini untuk teman-teman yang mungkin belum menikah, untuk agan-agan atau sista-sista ya, cowok maupun cewek yang belum menikah ini. Anda misalnya pergi sama lawan jenis nih, dengan si Anto misalnya. Anda rapi sekali dari ujung rambut sampai ujung kaki Anda, pokoknya rapi, wangi seperti itu. Tapi ya sudah, kesannya si Anto akan mungkin 8 itu sama Anda, karena Anda sudah menspek sedemikian rupa. Kemudian besoknya Anda itu ngambil uang di ATM tertentu, Anda itu kembali ke selera asal yang sebenar-benarnya Anda lakukan setiap hari. Kalau yang tadi pas pergi malam minggu itu kan disituasikan, cuman hari itu saja, malam minggu itu saja. Tapi pas ke ATM ini Anda ke habitat aslinya Anda tidak memperdulikan penampilan sama sekali. Rambut ya mungkin tidak pakai jilbab acak-acakan, yang pakai jilbab mungkin juga jilbabnya kesana kesini tidak karuan kayak gitu ya. Wajah belum dicuci kayak gitu, mata masih mungkin belean, bau badan dan lain sebagainya. Baju dasteran atau pakai baby doll keluar, pakai sendal yang mungkin sendal itu mungkin ya kurang layak dipakai misalnya kayak gitu. Ini bukan masalah kemewahan ya yang saya sampaikan, tetapi kerapian, kepantasan, kemana memakai apa, kemana pantasnya itu kan ada. Terus Anda pas antri di ATM tuh kebetulan antri 2 antrian di belakang Anda, ternyata si Anto tadi yang Anda mati-matian kepingin mengambil simpati dari si Anto tadi, karena Anda menyukai si Anto ini udah 4 tahun Anda pendam misalnya kayak gitu. Dari yang tadi malam 8 Anto lihat kayak gini nih, 5 aja kurang nilainya kayak gitu. Yang rugi siapa? Atau mungkin ada seseorang itu yang dinilai biasa-biasa saja, karena memang ya mungkin ya seperti yang pernah saya sampaikan di vlog saya sebelumnya, bahwa nilai atau value itu adalah sesuatu yang memang ingin dinilai oleh si penilai kayak gitu. Anda misalnya tidak ternilai rapi, tidak ternilai bagus, tidak ternilai pintar, karena memang mungkin si penilai itu memang tidak mau melihat Anda, tidak mau menilai Anda kayak gitu. Anda dianggap 0 saja. Tetapi di saat misalnya memang Anda tuh memang udah terbiasa, memang karakter Anda tidak dibuat-buat, Anda itu rapi, Anda itu santun, berbicara dengan siapapun itu bukan karena Anda itu pengen mendapatkan sesuatu, Anda baik, misalnya Anda cuman baik sama atasan Anda gitu ya, karena menginginkan ini dan itu, dapat ini dan itu, dapat pencitraan dan sebagainya, bukan itu. Tapi karena memang Anda itu sama tukang ojek aja santun, sama pengemis di jalan santun. Akhirnya yang tadi yang tidak mau menilai Anda itu kebetulan tahu kesantunan Anda itu memang terjadi tidak di tempat kerja Anda tok, tetapi di mana-mana Anda memang santun, Anda memang rapi. Bayangkan pas
Mungkin kalau ini masih mungkin ya, saya tidak bisa bilang pastinya karena sulit kalau orang yang sudah memang tidak mau menilai Anda itu akan menilai. Kalau kalau memang sudah tidak mau menilai itu, walaupun nilai itu 10 akan tidak ternilai seperti saya bilang. Tapi kalau memang sangat Anda itu memang signifikan, memang kelebihannya di mana terlihat kayak gitu ya, memang apa ya namanya, konsisten kayak gitu ya, itu bisa jadi yang tadi ini terus lantas, oh ternyata misalnya namanya siapa, misalnya namanya Sekar, oh ternyata memang Sekar ini rapi, santun misalnya seperti itu. Dan bisa jadi yang tadinya tidak mau menilai sedikit mau menilai baik seperti itu. Jadi hal-hal yang kecil yang biasa kita remehkan ya, entah itu tentang kata-kata kita, tentang cara bekerja kita, tentang kerapian kita, itu sangat mempengaruhi hal-hal besar yang terjadi kepada kita. Jadi jangan pernah menganggap kecil sesuatu. Lakukanlah semuanya semaksimal mungkin secara baik tanpa ambisi. Ingat ya guys, saya katakan tanpa ambisi. Karena orang yang mempunyai ambisi itu niatnya udah tidak baik. Niatnya tuh pasti selalu ada tujuannya. Tapi kalau orang tulus, dia memang melakukan itu karena memang dia seperti itu kayak gitu. Tidak dibuat-buat. Apa adanya. Kalau kata orang Jawa kayak opo anane kayak gitu. Orang digawe-gawe. Ya, jadi itu nanti akan keren jadinya kayak gitu. Jadi apapun yang biasa kita katakan akan menjadi sesuatu yang biasa kita lakukan kayak gitu kan, akan menjadi karakter, dan karakter itulah yang akan menentukan Anda itu akan menjadi siapa dan bagaimana di masa depan. Selain dari takdir Allah ya, saya tidak berani katakan itu mutlak karena ada juga orang yang sudah berusaha maksimal tetapi usahanya malah lebih besar daripada yang sudah sukses. Doanya juga udah kenceng tapi memang Allah menakdirkan tidak terjadi sesuai keinginannya juga banyak seperti itu. Jadi tetap nomor satu, kita harus menghadirkan Tuhan yang menciptakan. Kalau saya menyebutnya Allah karena saya mukmin. Jadi semua meyakini adanya Tuhan ya. Jadi nomor satu itu takdir dari Tuhan itu mutlak. Nomor dua ya ini, selalu nomor dua yang kita bicarakan kayak gitu, yang kita usahakan itu selalu nomor dua. Jadi sekian bincang-bincang santai saya pada pagi hari ini, semoga ada manfaat kebaikannya. Bila ada kata-kata yang keliru atau salah itu mutlak dari saya mohon maaf lahir dan batin. Yang berbicara tidak lebih pintar daripada yang mendengar. Sama-sama kita belajar memperbaiki diri dari hari ke hari. Mudah-mudahan menjadi amal yang baik. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.